Bab 2708. Hati-hati. Mileye menarik pikirannya, karena wanita cantik itu bergegas ke depannya. Melihat wanita cantik itu menyerang, Mileye terlihat tenang, dan tiba-tiba pedang pemakaman di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Bang! Sepotong pedang cahaya hancur, dan wanita cantik itu mundur ratusan kaki jauhnya. Tapi Mileye tidak mundur selangkah pun. Begitu wanita cantik itu berhenti, pada saat ini, Mileye tiba-tiba berlari ke depan, dan detik berikutnya, cahaya pedang memotong lurus ke bawah dari atas kepala wanita cantik itu. Jelek. Suara sobekan yang tajam bergema di seluruh langit berbintang. Kilatan energi jahat melintas di mata wanita cantik itu. Telapak tangannya tiba-tiba terbuka lebar, dan cahaya hitam yang menakutkan keluar dari telapak tangannya. Bang! Suara ledakan yang mengerikan tiba-tiba bergema. Mileye kembali ke tempat semula, dia melirik lengannya yang gemetar, sedikit mengernyit, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di kejauhan. Pada saat ini, di sekitar wanita cantik itu, ada naga hitam yang melayang. Monster. Mileye sedikit mengernyit. Kenapa klan Zong ini selalu suka menggabungkan manusia dan hewan? Di kejauhan, wanita cantik itu menatap Mileye. Tiba-tiba, dia merentangkan telapak tangannya. Detik berikutnya, naga hitam di sampingnya tiba-tiba meraung, lalu bergegas menuju Mileye. Bang! Serbuan ini seperti semburan yang membawa kekuatan dahsyat, menyapu segalanya. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit, lalu merentangkan telapak tangannya, pedang pemakaman pun melayang di tangannya. Detik berikutnya, seorang jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan dunia berkumpul di tubuhnya langsung dari lengan kanannya. Setelah hening sejenak, pedang pemakaman di telapak tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Jelek. Pedang cahaya berwarna darah merobek lapangan dan langsung bertemu dengan naga hitam. Pertarungan kasar. Bang! Tiba-tiba, disertai dengan suara ledakan, seberkas cahaya pedang hancur, dan naga hitam itu langsung terpotong dan terbang ribuan kaki jauhnya. Tapi pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba bergegas ke depan Mileye, dan sebelum Mileye sempat bereaksi, dia langsung mencengkeram leher Mileye. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi hitam pekat, dan kemudian, kekuatan yang menakutkan langsung membanjiri Mileye. Bang! Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, ruang waktu di sekitar mereka langsung menjadi abu. Tapi, Mileye baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, pupil mata wanita cantik itu tiba-tiba mengecil. Kenapa? Pada titik ini, dia dengan cepat melepaskan dan hendak mundur, tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergerak maju dan menebas dengan pedang. Wanita cantik itu ketakutan, dan lengan kanannya langsung menangkis. Bang! Di mata semua orang, wanita cantik itu mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, tangan kanannya yang hitam pekat terluka, dan aliran darah hitam menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, wajah para master di belakang wanita cantik itu tiba-tiba menjadi serius. Apakah anak laki-laki ini begitu menakutkan? Saat ini, wajah wanita cantik itu juga menjadi serius. Dia menatap Mileye di kejauhan. Siapa kamu? Saat ini, dia tiba-tiba menjadi sadar. Bocah di depannya jelas bukan orang biasa. Di kejauhan, Mileye tersenyum tipis. Apa gunanya menanyakan ini sekarang? Saat dia mengatakan itu, dia melirik wanita cantik itu dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian maju bersama saja. Maju bersama-sama. Begitu ucapan ini keluar, suasana sunyi. Maju bersama-sama. Wanita cantik itu menatap Mileye,
kenapa kamu begitu sombong?" Mileye tersenyum kecil, "Tidak menantang kalau hanya melawanmu, jadi kalian maju bersama." Suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, pedang pemakaman muncul di tangannya. Bang! Di dalam tubuh Mileye, garis darah langsung aktif, dan dalam sekejap, pedang pemakaman langsung diaktifkan, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ekspresi keganasan melintas di mata Mileye, dia menyerbu dan menebas dengan pedangnya. Jelek! Langit dan bumi retak. Di kejauhan, ekspresi keganasan muncul di mata wanita cantik itu, "Bunuh dia." Saat suara itu terdengar, dia dan orang-orang di belakangnya menghilang di tempatnya. Benar-benar keroyokan. Dan di belakang wanita cantik ini, masih ada 9 Master Top. 10 lawan 1. Tapi, tidak ada rasa takut di mata Mileye, yang ada hanya kegembiraan dan antusiasme di matanya. Bertarung. Segera, pertempuran dimulai. Meskipun tingkat alam Mileye tidak setinggi wanita cantik dan yang lainnya, dan kalah jumlah orang, tapi auranya tidak kalah dengan wanita cantik dan yang lainnya sedikit pun. Terlebih lagi, meski dia ditekan 1 lawan 10, wanita cantik dan yang lainnya tidak berdaya sama sekali. Karena baju besi Yana. 10 orang ini bekerja sama pun tidak bisa menghancurkan armor tempur Yana. Bisa dibilang selama pertahanan Mileye tidak bisa ditembus, maka dia sudah tak terkalahkan. Pada saat ini, wanita cantik yang memimpin tiba-tiba berkata dengan keras, "Bunuh dia." Menurutnya, meskipun benda ilahi milik Mileye menakutkan, itu pasti mengkonsumsi banyak energi, apalagi serangan Mileye juga membutuhkan konsumsi energi, sehingga mereka bisa menghabiskan energi Mileye sampai mati. Hanya ada satu pikiran di benak Mileye saat ini, yaitu pertarungan. Bertarung seperti orang gila. Dia baru saja mencapai alam dewa kuno agung, yang paling tidak dia miliki sekarang adalah pertempuran, hanya pertempuran yang bisa membantunya menstabilkan tingkat alam ini lebih cepat. Kekuatan garis darah dan jiwa pedang dunia dia semakin kuat. Lambat laun, wajah wanita cantik dan yang lainnya menjadi jelek, karena mereka menemukan bahwa Mileye menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Pada saat itu, seorang lelaki tua di sebelah wanita cantik itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Nyonya, kita tidak punya pilihan selain mundur." Ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba menjadi jelek. "Mundur. Mana mungkin dia rela?" Orang tua itu berkata lagi, "Selain itu, orang ini sangat luar biasa, jelas bukan orang biasa, kita harus menyelidiki dengan jelas, kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi." Setelah hening beberapa saat, wanita cantik itu berkata, "Kembali. Mundur." Suara wanita cantik itu terdengar, dan semua orang segera mundur. Ketika Mileye melihat wanita cantik dan yang lainnya mundur, dia sedikit terkejut, lalu berkata, "Untuk apa kalian kembali? Ayo bertarung." Setelah selesai berbicara, dia hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, wanita cantik dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Mileye sedikit mengernyit, 10 orang ini tidak bertarung sampai mati. Setelah hening sejenak, Mileye berbalik dan pergi. Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, setelah wanita cantik itu berhenti, wajahnya menjadi sangat ganas, semut terkutuk ini. Di samping wanita cantik itu, seorang lelaki tua ragu-ragu, lalu berkata, "Nyonya, orang ini tidak sederhana." Wajah wanita cantik itu dingin, "Pergi periksa orang ini. Cari tahu siapa orang ini." Orang tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, wajah wanita cantik itu sangat suram, dan jiwa pembunuhan tidak tersamarkan terlihat di matanya. Di samping,
paman ketiga dari tuan muda ke-9 melirik wanita cantik itu, merasa sedikit bersalah. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan tuan muda ke-9 sebelumnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mileye benar-benar berani mengabaikan ketua sekte. Ini memalukan. Orang ini terlalu berani. Di sisi lain, tuan muda ketiga dan lainnya juga sedang menyaksikan pertempuran antara Mileye melawan wanita cantik itu dan lainnya. Ketika dia melihat wanita cantik dan lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mileye, tuan muda ketiga mengerutkan kening. Orang ini. Di samping tuan muda ketiga, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, bocah ini luar biasa. Tuan muda ketiga tersenyum dan berkata, memang agak sulit, tapi terus kenapa? Apa mungkin lebih hebat dari klan Zong kita? Lelaki tua itu melirik tuan muda ketiga dan mendesah dengan suara pelan. Dari generasi muda seluruh klan Zong, hanya nona kedua yang benar-benar figur hebat. Apakah itu bakat atau kecerdasan? Dia benar-benar yang terbaik. Sayang sekali jenius yang mengerikan itu adalah seorang wanita. Untuk klan Zong sebesar itu, tentu saja tidak mungkin menyerahkannya kepada perempuan. Sebenarnya tidak masalah kalau diserahkan kepada perempuan. Tapi, belum lama ini, nona kedua tiba-tiba diangkat sebagai pelindung klan Zong. Di dalam keluarga, kekuasaannya berada di urutan kedua setelah ketua klan Zong. Tapi, ini hampir memberitahu dunia bahwa nona kedua tidak bisa menjadi ketua klan Zong. Karena menurut adat klan Zong, pelindung klan Zong tidak bisa menjadi ketua klan Zong. Disayangkan, di dalam klan Zong, para tetua yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas karenanya. Karena nona kedua adalah calon ketua klan Zong berikutnya yang paling cocok, tapi sayang dia adalah seorang wanita. Pada saat ini, tuan muda ketiga tiba-tiba tertawa dan berkata, bibi ketiga aku tidak mungkin menyerah, lagi pula itu adalah balas dendam atas pembunuhan anak. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Zoskan Li, bantu aku selidiki Mileye. Ingatlah untuk menanyakan detailnya. Orang tua itu mengangguk dan pergi dengan tenang. Di tempat, tuan muda ketiga menggoyangkan kipas lipatnya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menarik, ada karakter seperti itu di alam semesta tingkat rendah ini. Di dunia yang tidak diketahui. Di puncak bukit, seorang wanita bermain catur dengan tetua berjubah hitam. Wanita itu mengenakan gaun ungu panjang, dengan rambut panjang dan selendang. Fitur wajahnya sangat indah tanpa noda, terutama matanya yang seperti pusaran air, seolah bisa menyedot orang. Pada saat ini, wanita itu mengangkat sepotong putih dan menjatuhkannya, lalu dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum tipis, kakek, kamu kalah. Pria tua itu melihat papan catur di depannya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, luar biasa. Wanita itu menoleh untuk melihat ke langit yang jauh. Di langit yang jauh, sekelompok burung bangau perlahan terbang. Setelah beberapa saat, dia sedikit tersenyum, kakek sengaja keluar dari pertapaan. Dia seharusnya tidak hanya datang untuk bermain catur denganku, kan? Pria tua itu menatap wanita itu, gadis, kamu tahu tujuanku. Wanita itu sedikit tersenyum, tapi aku masih ingin kakek memberitahuku secara pribadi. Pria tua itu menatap langsung ke wanita itu, apakah kamu memiliki keluhan tentang merampas warisan keluarga kamu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu sedikit mengernyit, benarkah? Wanita itu bangkit, dia berjalan perlahan ke samping, dia membungkuk ke depan sekuntum bunga yang lembut. Dia mengendus ringan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, ini sangat harum. Pria tua itu menatap wanita itu dan tidak berbicara.
Wanita itu dengan lembut membelai bunga lembut itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, aku mau pergi." Pria tua itu sedikit terkejut, lalu segera bangkit, "Ayo pergi." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ya, aku sangat ingin tahu tentang wilayah peri yang misterius itu, jadi aku ingin pergi melihatnya." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kakek dan ayah mungkin ingin aku pergi juga, bukan?" Orang tua itu terdiam. Wanita itu tiba-tiba bangkit, lalu berjalan ke kejauhan, tapi segera, dia berhenti lagi, dan kemudian berkata, "Aku baru tahu bahwa adik ke-9 dibunuh orang, dan kipas dewa serta api hitam kekacauan dibawa pergi. Alam semesta seperti itu juga bisa membunuh adik ke-9, itu jelas bukan orang biasa." Kemerosotan keluarga, selain masalah internal, juga ada alasan lain, yaitu bencana eksternal. Kejayaan kekuatan klan Zong kita saat ini tidak pernah ada sebelumnya, tapi semua hal setelah mencapai ekstrim pasti akan menurun. Ini juga waktu paling berbahaya bagi klan Zong kita. Itu saja untuk saat ini. Kakek, jaga diri." Setelah berbicara, dia melayang dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Bersambung.